Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang kuat dan otonom. Sebelum Indonesia merdeka, Aceh adalah sebuah kesultanan Islam yang berdaulat. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, Aceh bergabung dengan harapan akan dihargai sebagai wilayah istimewa. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Ketika Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan terpusat terutama di masa Orde Baru, rakyat Aceh merasa dipinggirkan. Mereka melihat hasil kekayaan alam mereka, khususnya gas alam di Lok Seumawe, justru lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dan perusahaan asing. Sementara itu, masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur. Pada tahun 1976, seorang tokoh diaspora Aceh bernama Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Ia menyatakan bahwa Aceh tidak pernah secara sah menjadi bagian dari Indonesia dan berhak untuk merdeka sebagai negara sendiri. Hasan Ditiro dan para pengikutnya mulai membangun kekuatan militer kecil dan menyebarkan propaganda tentang kemerdekaan Aceh. Pada awalnya, gerakan ini kecil dan mudah ditekan oleh militer Indonesia. Namun, setelah mendapat dukungan logistik dari luar negeri dan adanya ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat, Gerakan Aceh Merdeka perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Memasuki akhir 1980-an, pemerintah Indonesia melabeli Aceh sebagai daerah operasi militer. Ini adalah periode kelam bagi rakyat Aceh. Operasi militer intensif dilakukan untuk memberantas Gerakan Aceh Merdeka, namun seringkali menargetkan masyarakat sipil. Banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan tanpa proses hukum. Kekerasan ini justru memperbesar simpati rakyat terhadap Gerakan Aceh Merdeka. Ketika Orde Baru jatuh pada 1998, harapan muncul bahwa konflik akan berakhir. Namun, di masa reformasi justru kekerasan meningkat, karena Gerakan Aceh Merdeka memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperkuat diri. Tragedi tsunami tanggal 26 Desember tahun 2004 menjadi titik balik sejarah. Bencana alam itu menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh dan menghancurkan infrastruktur. Dalam situasi darurat kemanusiaan tersebut, pemerintah Indonesia dan GAM mulai menyadari bahwa konflik bersenjata harus diakhiri. Dengan mediasi internasional di Helsinki, Finlandia, proses damai dimulai. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, kedua pihak menandatangani Perjanjian Damai Helsinki, yang isinya antara lain: Gerakan Merdeka Aceh menghentikan perjuangan kemerdekaan dan meletakkan senjata. Pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus bagi Aceh. Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka diberi ruang dalam politik lokal. Aceh diizinkan membentuk partai politik daerah. Pasca Perjanjian Damai, Aceh memasuki era baru. Beberapa mantan tokoh Gerakan Aceh menjadi pemimpin daerah, seperti Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah. Konflik bersenjata berhenti, namun tantangan baru muncul: korupsi, perpecahan politik internal, dan pembangunan yang belum merata. Namun, bagi banyak orang Aceh, perdamaian adalah hal paling berharga setelah puluhan tahun hidup dalam ketakutan.